Neymar kembali dengan sempurna. Jika konsisten, peluang ke Piala Dunia bakal terbuka. Real Madrid dan penalti yang bersahabat. Gonzalo Garcia bersinar ketika Mbappe absen. Endrick dapat peringatan. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Neymar kembali dengan assist. Neymar menandai kembalinya ke lapangan dengan kontribusi positif. Setelah menjalani operasi lutut, Neymar melakoni debutnya musim ini dari bangku cadangan dan sukses mencatatkan 1 assist. Peran tersebut membantu Santos meraih kemenangan telak 6-0 atas Velo Club. Momen ini menjadi langkah awal Neymar dalam perjalanan menuju Piala Dunia, sekaligus sinyal positif saat proses pemulihannya dan kesiapan kembali ke level kompetitif tertinggi. Aksi humanis Neymar pada fans setia Santos. Neymar menunjukkan aksi humanis dengan mengundang Maria, penggemar setia Santos, sebagai tamu spesial pada pertandingan melawan Velo Club. Saat pemanasan, Neymar menyempatkan diri untuk menyapa, memeluk, berbincang, serta memberikan hadiah dan menandatangani jersey. Momen yang membuat sang penggemar terharu. Aksi ini bertepatan dengan kembalinya Neymar ke skuad Santos untuk pertama kalinya tahun ini. Real Madrid dan penalti yang bersahabat. Real Madrid sejauh ini sudah mendapatkan 13 penalti di Liga Spanyol 2025-2026. 11 diantaranya menjadi gol. Los Blancos jadi tim paling sering mendapat hadiah tendangan 12 pas dari wasit ketimbang tim-tim La Liga lainnya. Tak cuma di Spanyol, Real Madrid juga jadi jawara penalti di 5 liga top Eropa. Apabila dihitung untuk semua kompetisi, Real Madrid sudah 17 kali mendapat kesempatan mengeksekusi penalti. Gonzalo Garcia bersinar ketika Mbappe absen. Gonzalo Garcia justru bersinar ketika dimainkan tanpa kehadiran Mbappe. Melansir Marca, Garcia total mengumpulkan 11 gol di Real Madrid di saat tidak bermain bareng bomber asal Prancis itu. Rinciannya, Garcia mencetak 11 gol dalam 805 menit penampilan di Real Madrid tanpa Mbappe sejak 2024. Dia justru gagal mencetak gol dalam 574 menit di lapangan bersama Mbappe. Aston Villa siapkan antisipasi di posisi kiper. Jika Emiliano Martinez meninggalkan klub, Aston Villa telah menyiapkan langkah antisipasi dengan membidik James Trafford dari Manchester City. Potensi kepergian penjaga gawang juara Piala Dunia tersebut dapat membuka jalan bagi hadirnya generasi baru di bawah Mr. Villa. Sebuah keputusan strategis yang menandai transisi besar dan investasi jangka panjang klub. Harry Kane lebih fokus trofi ketimbang rekor. Pelatih kepala Bayern Munich Vincent Kompany mengungkapkan bahwa striker andalannya asal Inggris, Harry Kane, akan lebih tertarik untuk memenangkan banyak gelar juara bersama di Bavarian ketimbang memecahkan rekor gol milik Robert Lewandowski di Bundesliga. Saya berasumsi bahwa gelar liga jauh lebih penting baginya daripada rekor. Tapi mungkin saya salah, Harry Kane akan selalu mencetak gol, ucap Kompany. Guirassy ingin segera cabut dari Borussia Dortmund. Striker asal Guinea, Sergio Guirassy dilaporkan tertarik untuk meninggalkan Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2026 datang. Padahal ia masih memiliki kontrak bersama tim hitam kuning itu hingga 30 Juni 2028.
Kabarnya Guirassy akan membuka peluang untuk memperkuat klub Arab Saudi. Carrick sudah restui Manchester United melepas Onana. Masa depan Andre Onana di Manchester United tampaknya kian menuju pintu keluar. Laporan dari Visaes menyebutkan bahwa pelatih interim Michael Carrick sudah memberikan lampu hijau bagi klub untuk melepas kiper asal Kamerun itu pada bursa transfer musim panas mendatang. Menariknya, Onana sendiri diyakini tidak keberatan mencari tantangan baru di luar Inggris. Bruno Guimaraes absen 2 bulan. Kapten Newcastle United Bruno Guimaraes dipastikan harus menepi selama beberapa bulan setelah mengalami cedera hamstring dalam kemenangan 2-1 atas Tottenham. Cedera tersebut membuat Guimaraes diperkirakan baru bisa kembali setelah jeda internasional Maret, sehingga ia akan melewatkan sejumlah laga penting. Arteta acungi jempol penampilan Arsenal. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengomentari kemenangan timnya melawan Wigan Athletic baru-baru ini. Sang manajer menilai timnya tampil dengan ciamik di pertandingan tersebut. Mereka membabat habis The Latics dengan skor akhir 4-0 dan mereka lolos ke babak berikutnya. Arteta mengaku puas melihat penampilan yang disuguhkan anak asuhnya di laga ini. Gasperini nilai Roma bisa lebih kuat. Gianpiero Gasperini tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya usai AS Roma hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Napoli. Hasil seri kali ini membuat timnya pulang dengan rasa penyesalan. Kami tampil dengan semangat positif sepanjang musim. Tapi jika Malen datang lebih awal, mungkin kami sudah mengantongi beberapa poin tambahan, ujar Gasperini. Napoli fokus kejar kompetisi Eropa. Antonio Conte menegaskan Napoli pantas meraih hasil lebih dari sekedar imbang 2-2 kala menjamu AS Roma. Sang allenatore menilai anak asuhnya telah memperlihatkan semangat juang luar biasa di tengah badai cedera yang melanda skuad Partenope. Dengan semangat seperti ini, zona Eropa masih terbuka lebar bagi Partenope. Cifu pasang badan untuk Bastoni. Christian Cifu membela Alessandro Bastoni setelah kontroversi mewarnai laga kontra Juventus. Ia menilai situasi di lapangan tidak bisa disederhanakan begitu saja. Cifu turut membahas momen yang melibatkan Kalulu. Ia menilai kontak yang terjadi tidak terlalu keras, namun ia menekankan pemain yang sudah mendapat kartu harus lebih berhati-hati. Situasi itu dinilai bisa mempengaruhi keputusan wasit. Penunjukan Christian Cifu bukan sebuah kebetulan. Presiden Inter Milan BP Marotta menegaskan penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih utama bukan sebuah kebetulan atau hasil eksperimen manajemen. Manajemen telah mempertimbangkan matang aspek kepribadian serta rekam jejaknya sebagai mantan pemain. Pihak klub merasa sangat puas dengan progres yang ditunjukkan oleh tim Nerazzurri di bawah arahan pria asal Rumania tersebut. McKennie bahas kontrak baru. Weston McKennie kembali menjadi sorotan di Turin. Gelandang asal Amerika Serikat itu tengah berada di persimpangan penting. Performanya semakin gemilang, namun negosiasi kontrak baru dengan Juventus justru berjalan rumit akibat permintaan kenaikan gaji yang tinggi. Permintaan McKennie dan agennya diyakini berkisar 2 kali lipat dari gaji sekarang, yang berada di kisaran 2,5 hingga 3 juta euro per musim termasuk bonus. Absennya Nico Williams akibat cedera dikonfirmasi. Musim ini tampaknya menjadi tantangan berat bagi Athletic Club, terutama dengan masalah cedera yang dialami Nico Williams.
Pemain sayap berbakat ini harus bergelut dengan pubalgia selama beberapa bulan terakhir, yang menghambat konsistensi penampilannya di lapangan dan berdampak besar pada performanya. Athletic Bilbao bebas dari sanksi larangan transfer. Kabar gembira datang dari kubu Athletic Bilbao setelah mereka berhasil menghindari sanksi larangan transfer yang sempat mengancam. Sebelumnya, FIFA sempat mengindikasikan bahwa klub asal Basque ini bisa dikenai larangan transfer selama 3 jendela transfer. Namun Athletic dengan cepat memastikan bahwa mereka akan terhindar dari hukuman tersebut, dan kini hal itu terbukti benar. Sisi mengerikan Real Madrid. Musim 2025-2026 berjalan penuh gejolak bagi Real Madrid. Partner kerja Lionel Messi di Barcelona, Rafinha Alcantara, mengakui sisi mengerikan Real Madrid. Menurut dia, El Real tetap bisa menemukan jalan menuju kemenangan meski sedang tidak bermain bagus. Lebih lanjut, Rafinha menyoroti Kylian Mbappe dan Vinicius sebagai pemain kunci Madrid. Courtois pede tingkat dewa kalahkan Benfica. Kiper andalan Real Madrid Thibaut Courtois menunjukkan rasa percaya diri tinggi menjelang pertandingan penting melawan Benfica pada babak playoff Liga Champions 2025-2026. Kepercayaan diri Courtois muncul setelah Real Madrid berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad. Kepercayaan diri tinggi dari Courtois juga didasari kembalinya pemain-pemain kunci yang pulih dari cedera. Manajer Lyon memberikan peringatan kepada Endrick. Pelatih Lyon Paulo Fonseca menegaskan bahwa striker Endrick perlu belajar dari kartu merah yang diterimanya setelah penyerang pinjaman tersebut diusir dari lapangan selama kemenangan 1-0 Lyon di Nantes akhir pekan lalu. Fonseca menilai kartu merah awal sebagai sangat keras dan menyoroti agresi sebelumnya dari lawan terhadap striker tersebut. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!